Tapi kalau trafficking tujuannya adalah, kalau tadi kan terpenuhin ya. Kalau trafficking, anak tersebut betul-betul dieksploitasi. Dijadiin alat Dijadikan budak. Oke. Ya, apakah misalnya ada juga tuh diculik, kemudian dididik, dirawat, ternyata dia seorang perempuan yang cantik, maka dipaksa untuk jadi penculik ini memang agak aneh ya menurut saya kasus Bilqis ini. Kenapa? Kok bisa punya uang ya suku anak dalam sebanyak itu puluhan juta? Padahal mereka hidupnya secara tradisional ya. Lalu dia membeli, lalu untuk apapun juga dia alasannya itu dititipkan, tetapi kok dia bayar uang kepada penitip. Jadi di sini sudah permainan yang harus dibongkar menurut saya. Apakah ada keterlibatan suku anak dalam atau ini memang akal-akalan si penculik? Iya, ada marketnya. Kan saya sebutkan tadi. Bahkan kadang-kadang marketnya ini ya orang-orang yang baik, tapi ada juga memang yang punya sikap batin yang jahat. Jadi barang siapa melakukan kekerasan terhadap anak, seperti kasus Alvara tadi, itu bisa dipidana selama-lamanya 20 tahun. Selama-lamanya 20 tahun. Dan mekanisme kita dalam melindungi anak-anak yang hilang tadi itu, missing children itu masih lemah. Sehingga prosesnya lama baru ketemu. Sehingga polisi juga kadang-kadang gerakannya lamban. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farah. Dan di episode kali ini kita akan kembali ngomongin social and legal issue yang lagi happening. Lebih tepatnya kita akan kupas tuntas terkait dengan kasus penculikan anak yang kemarin sempat viral nih Sobat Sore. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentu aku gak sendiri, karena sudah bergabung dengan aku di studio Pak Ahmad Sofyan, dosen Business Law BINUS University. Selamat sore Bapak. Selamat sore Farah. Dan selamat sore juga Sobat Sore ya. Iya. Selamat datang kembali nih di podcast Senin Sore Pak. Iya. Kita hari ini akan ngomong penculikan anak nih Pak, yang kemarin sempat viral di dua kasus ya. Ada kasus Bilqis dan juga Alvaro. Nah, kita berkaca ke kasus yang Bilqis dulu sepertinya ya Pak ya. Karena kan dia ini tuh sempat diduga dijual belikan gitu oleh beberapa tangan, karena sudah melalui 3 transaksi kan ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, kenapa sih anak-anak kita tuh bisa diperjualbelikan layaknya komoditas? Apakah ada yang salah dengan hukum perlindungan anak di Indonesia atau seperti apa nih Pak? Iya, jadi sebetulnya kalau kita bicara penculikan anak ya, itu isu besarnya adalah the missing of the children, anak-anak yang hilang ya. Jadi anak-anak yang hilang ini bisa diculik, kemudian bisa juga anak yang hilang ini diperjualbelikan. Sale. Jadi ada penculikan, ada sale, ada penjualan anak. Lalu ada juga namanya perdagangan anak, trafficking. Dan ada juga membawa lari anak. Jadi ada membawa lari anak, penculikan anak, penjualan anak, dan perdagangan anak. Ya. Jadi ada child abduction, ya, membawa lari anak yang dilakukan oleh orang tua. Jadi istilahnya itu parental adoption. Parental adoption itu adalah menculik anak dalam keluarga, kadang-kadang diterjemahkan. Jadi kenapa anak diculik, kemudian kasusnya Bilqis misalnya tadi kan disebutkan sama Farah. Ya karena memang anak itu punya nilai ekonomis. Anak itu yang kedua rentan untuk dieksploitasi. Jadi ada nilai ekonomis dan juga tentu dijadikan sebagai bagian daripada keluarga. Jadi bisa jadi ada keluarga-keluarga yang memang membutuhkan prosedur hukum untuk melakukan adopsi. Mereka nggak mau melakukan karena prosedurnya panjang menurut mereka, sehingga mereka ambil jalan pintas. Sudah cari calo yang bisa mendapatkan anak tersebut. Oke, terus dengan jalur cepatnya ya udah ngasih duit gitu kayak jadi kayak beli anak gitu ya mungkin ya Pak ya. Iya, jadi memang anak ini kalau misalnya dalam konteks penculikan ya. Kalau konteks penculikan, memang anak tersebut dijadikan aset supaya orang tua pemilik anak tersebut, orang tua kandung mau menyerahkan uang. Itu penculikan. Jadi anak sebagai apa ya? Sebagai jaminan ya, objek itu penculikan. Jadi kalau penculikan itu anak pasti kembali ke orang tua sepanjang orang tua mau menyerahkan uang tertentu, uang tembusan istilahnya. Jadi dan biasanya penculik itu berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut bahwa anak kamu aman, kami hanya butuh uang tembusan. Itu kalau penculikan. Tapi kalau penjualan anak itu dijual dan tidak
ada akses lagi kepada orang tua. Tapi biasanya kalau anak dijual tadi itu, biasanya tadi itu untuk illegal adoption, untuk adopsi yang ilegal ya. Tumbuh kembang anak akan terjamin juga dalam konteks penjualan anak, meskipun ada beberapa case tidak ya, karena anak tersebut tidak mendapatkan pelindungan hukum. Yang situasinya agak berat itu adalah perdagangan anak. Itu anak diculik dulu, kemudian diperdagangkan. Nah biasanya ini untuk eksploitasi. Dalam banyak kasus misalnya anak dididik untuk jadi pelaku kriminal, ya, atau organnya, tubuhnya diambil untuk diperjualbelikan, atau untuk melakukan kerja-kerja paksa, ya, kerja-kerja paksa. Jadi memang yang membahaya, ya, memang membawa lari anak, penculikan anak, penjualan anak, perdagangan anak, ya sama-sama situasinya membahayakan anak. Tetapi ada varian yang berbeda-beda tadi itu, ya. Kalau dia membawa lari biasanya oleh orang tua kandung atau oleh keluarga, masih ada kekerabatan, misalnya anak tersebut dikuasain oleh keluarga ibu misalnya, keluarga ibu si anak ya kan, terjadi perceraian. Lalu keluarga si bapak pengen anak tersebut tapi tidak dikasih akses sama ibu. Sehingga keluarga bapak, keluarga besar bapak membawa lari anak tersebut. Nah, ini yang disebut dengan membawa lari atau parental adoption, penculikan atau membawa lari anak di dalam keluarga. Nah, kan tadi Pak Sofyan sempat mention ada 4 ya. Sebenarnya mirip itu jual beli dan perdagangan, karena menurut aku itu sama-sama seperti transaksi untuk ya ada uangnya, terus ya kayak jual beli dan dagang tuh agak mirip gitu Pak. Tapi sebenarnya spesifik bedanya tuh apa Pak? Ya, jadi kalau dia sale of children itu istilahnya dalam konteks hukum, ada trafficking of children. Jadi ada sale of children, ada trafficking of children. Kalau sale of children itu biasanya anak tersebut akan terpenuhin tumbuh kembangnya. Kalau endingnya, sale, ya, kalau sale. jual beli berarti? Ya, jual beli. Ya. Oke. Prosesnya ilegal. Iya. Jadi biasanya misalnya gini, bayi direkrut, ya kan? Lalu ada nih orang tua angkat yang mau beli bayi tersebut. Kan nggak benar itu ya, dia dijual bayi itu karena dia pengen punya anak, tapi dia mau jalan pintas. Dibelilah dari sindikat penjualan bayi, bukan perdagangan bayi ya, penjualan, sale of children. Dijual bayi tersebut kepada orang tua. Orang tua yang membeli tadi itu pasti akan merawat bayi tersebut karena dia nggak punya anak atau pengen nambah anak, ya kan dirawatnya. Anak tersebut tumbuh dan diklaimnya nanti sebagai anak kandungnya, dimasukkannya dalam kartu keluarga. Jadi bentuk-bentuk kejahatan muncul lagi. Identitas anak akan hilang. Yang bahaya kan kalau dia punya keluarga, punya adik, takutnya nanti mereka ketika besar pacaran menikah. Iya. Nah, itu bahayanya sale of the children. Ya, nah, tapi tumbuh kembangnya terjamin hak-haknya gitu ya? terpenuhin. Oke. Tapi prosesnya nggak benar, ya. Kemudian dia memutus juga hubungan dengan keluarga kandungnya, dengan ibu kandungnya, hilang. Ya, sama sekali. Tapi kalau trafficking tujuannya adalah, kalau tadi kan terpenuhin ya, kalau trafficking anak tersebut betul-betul dieksploitasi. Dijadiin alat Dijadikan budak. Oke. Ya, apakah misalnya ada juga tuh diculik, kemudian dididik, dirawat, ternyata dia seorang perempuan yang cantik, maka dipaksa untuk jadi pada usia tertentu, usia anak misalnya, dipaksa. Atau dijadikan pekerja di perkebunan, ya, kerja paksa di perkebunan, padahal masih usia anak-anak ya, di bawah 18. Atau yang lebih parah lagi, didoktrin untuk menjadi pelaku kejahatan, biasanya itu narkoba, jadi doktrin. Ya, supaya dia jadi pelaku, atau didoktrin menjadi tentara anak, ya, jadi menjadi children in armed conflict. Jadi anak-anak yang dididik jadi tentara itu di dalam daerah-daerah konflik itu adalah anak-anak yang hasil perdagangan. Jadi ada orang mencari, oh badannya agak bagus nih anak ini, badan kekar, lalu diculik, lalu dijual ke pemberontak misalnya, kelompok ekstremis. Karena kadang-kadang kelompok ekstremis ini dalam merekrut anggotanya supaya tentaranya banyak, itu melalui sindikasi perdagangan anak. Karena kalau sejak kecil dididik sejak usia 10 tahun, 15 tahun, yang penting belum 18 tahun, lebih mudah bagi mereka. Dan biasanya lebih militan. Begitu. Oke, berarti ternyata itu bedanya, yang satu memang hidupnya terjamin, yang satu nggak terjamin karena dia pun juga diperalat oleh yang beli itu ya, begitu ya Pak ya. Dagang. Oke, nah kasus Bilqis ini kan
perjual beli ini kan berhasil ngebongkar ya, ternyata ada loh kasus jual beli di antar provinsi gitu ya Pak. Tapi kan dengan kasus Bilkis ini kan sudah terjadi 3 kali transaksi, artinya mungkin pihak-pihak yang berwajib ini sudah kelolosan gitu sampai 3 kali. Kira-kira menurut Pak Sofyan ini ada celah hukum apa sih kok sampai bisa kelolosan ini? Ya, jadi kan Bilkis ini di dalamnya ada penculikan dan di dalamnya juga ada penjualan, ya kan? Tapi Bilkis tidak mengalami eksploitasi ya, sehingga dia tidak bisa kita masukkan sebagai trafficking of children. Tapi tetap pasalnya ada, pasal 76B. Ya, 76B itu barang siapa melakukan penculikan, penjualan, perdagangan anak dipidana selama-lamanya 15 tahun, serendah-rendahnya 3 tahun. Jadi penculikan, penjualan dan perdagangan itu ada dalam satu pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 2014. Jadi si Bilkis itu dia diculik, kemudian dijual, ya kan, kita sebutlah ke suku anak dalam, dijual di sana. Ada yang beli di sana. Katanya harganya berapa? Sampai 80 terakhir. Iya, terakhir 80 juta kan. Sehingga pihak keluarga yang ingin mengembalikan anak tersebut harus menebus kepada suku anak dalam sejumlah uang yang dia minta. Iya. Gitu ya. Jadi di situ memang sudah ada transaksional. Di dalamnya ada penculikan dan ada penjualan. Jadi penculik ini memang agak aneh ya menurut saya kasus Bilkis ini. Kenapa? Kok bisa punya uang ya suku anak dalam sebanyak itu puluhan juta? Padahal mereka hidupnya secara tradisional ya. Lalu dia membeli, lalu untuk apapun juga dia alasannya itu dititipkan, tetapi kok dia bayar uang kepada penitip. Harusnya yang menitip itu yang harus bayar uang kan, karena tinggal di suku anak dalam. Jadi di sini sudah permainan yang harus dibongkar menurut saya. Apakah ada keterlibatan suku anak dalam atau ini memang akal-akalan si penculik, ya, akal-akalan penculik untuk mendapatkan tembusan melalui suku anak dalam. Nah sebetulnya suku anak dalam nggak ngasih uang, ya, tapi dia bilang, kamu nanti bilang dari kami dapat uang sekian sehingga nanti yang menebus harus bayar ke kamu. Nah setelah si penculik, setelah uang itu diserahkan, bisa jadi mereka datang ke suku anak dalam, mana uang yang Anda terima? Nah jadi suku anak dalam itu dimanfaatin oleh pelaku penculik anak yang di dalamnya juga ada jual beli anak atau sale of the children pada anak-anak di sana. Gitu. Oke, berarti ini nggak sesimpel emang Bilkis sih diculik gitu ya Pak. Jadi emang ya mungkin ada maksud terlebih lagi dari penculikannya ini sampai dia bisa menuju ke si suku dalam itu ya Pak ya. Oke, nah kan banyak juga nih Pak pelaku penculikan itu menggunakan sosial media kayak TikTok atau WhatsApp gitu yang untuk nawarin anak-anak nih. Menurut Pak Sofyan, mereka yang yang memiliki kebijakan di sosial media itu apakah juga punya kewajiban untuk mencegah penculikan anak gitu atau gimana? Ya, jadi kan berbagai platform ya, sosial media harusnya memang tidak digunakan untuk tindak kriminal. Kalau itu ternyata akun atau platform media sosial digunakan untuk tindak kriminal, maka mereka, apalagi untuk anak, berarti mereka gagal dalam melindungi anak-anak, sehingga negara bisa bertindak ya untuk melarang akun tersebut karena ternyata digunakan dan gagal dicegah ya untuk melakukan kejahatan. Misalnya ada akun media sosial yang mempromosikan bayi, ada itu, ya. Ada juga akun media sosial yang menawarkan anak ya untuk diadopsi secara ilegal. Jadi ada. Jadi karena itu, dan itu baru ketahuan setelah viral atau ada protes, barulah akun tersebut di-ban sama si platform. Tapi itu udah sempet beredar. Nanti mereka pindah lagi buat akun baru lagi, jualan lagi di situ, di-ban lagi karena ada keributan. Jadi mereka juga harusnya kan dari awal bisa mencegah itu ya. Atau begitu terdeteksi oleh akun tanpa laporan dari masyarakat atau pengguna lain, mereka bisa mendeteksi bahwa ternyata ini kenapa digunakan untuk mempromosikan untuk jual beli anak atau jual beli bayi ya. Nah jadi kadang baru diketahui setelah ada laporan. Kalau tidak ada laporan mereka nggak tahu. Jadi memang mereka mengandalkan reporting dari pengguna atau hasil cyber patrol yang dilakukan oleh polisi ya. Kadang-kadang kan
polisi itu melakukan patroli di ruang cyber dan menemukan case-case itu. Jadi sebetulnya platform-platform itu belum bisa mencegah. Jadi teknologi mereka masih belum bisa mencegah terhadap tindak kriminal yang memanfaatkan platform tersebut. Karena mereka kan mengandalkan robot ya, tidak orang ya. Jadi setiap yang memposting, robot yang hanya mendeteksi. Ternyata robot ini gagal juga mendeteksi bahwa konten itu sebetulnya konten yang ilegal. Atau mungkin kalau di sosmed yang dia upload itu gak semerta-merta ya memang kata-katanya tuh penjualan anak atau apa gitu ya Pak. Jadi ya mungkin algoritma di sosial medianya tuh juga gak terbaca kalau misalkan ini tuh ilegal gitu ya Pak. Iya. Jadi taksonominya memang pelaku ini tidak akan menggunakan penculikan anak, kami jual beli anak, nggak akan menggunakan itu, taksonominya nggak pakai itu. Jadi mereka menggunakan ya misalnya lah untuk istilah anak-anak cabi-cabi ya kan cabi-cabi bukan taksonomi yang membahayakan sehingga kecerdasan buatan mereka tuh tidak bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah kejahatan. Tidak semua anak mengandung elemen kejahatan. Jadi memang mereka menggunakan fase mesin mereka itu tidak bisa mengidentifikasi substansinya bahwa ini adalah sebuah kejahatan. Jadi fase-fase yang digunakan sehingga mereka kadang-kadang membutuhkan plagger ya, yang orang-orang yang dipercaya mereka untuk membantu mengenalin akun-akun media sosial yang ternyata berisi situasi penjualan, perdagangan atau penculikan anak. Berarti kalau misalkan mereka aja tuh punya suatu sosial media untuk memperjualbelikan, berarti ini emang ada marketnya apa gimana? Ada marketnya. Jual beli anak itu ada. Jual beli anak gitu ya, Pak? Ada marketnya. Kan saya sebutkan tadi. Bahkan kadang-kadang marketnya ini ya orang-orang yang baik. Karena dia tidak mau prosedural yang panjang ketika melakukan pengangkatan anak. Tapi ada juga memang yang punya sikap batin yang jahat. Memang dia beli untuk kepentingan eksploitasi. Jadi dia beli untuk tidak dieksploitasi, tapi dia beli untuk dieksploitasi. Tidak dieksploitasi berarti dia memang pengen mengasuh anak tersebut, tetapi dengan cara yang saya sebutkan tadi, cara yang ilegal, beli di media sosial atau mencari media sosial yang bisa memfasilitasi dia untuk bertemu dengan anak tersebut. Mungkin dia punya uang banyak, ya, sultan, sehingga dia pengen mendonasikan rezekinya dan mengasuh anak tersebut. Ya memang niatnya baik, tapi cara dia dalam mengasuh tersebut yang nggak benar gitu. Mereka yang diadopsi melalui cara ilegal itu, misalkan ketahuan nih Pak nanti suatu saat orang tuanya melakukan adopsinya secara ilegal, nasib anaknya itu gimana Pak? Maksudnya, jadi gini, seperti kasus yang pernah saya tangani di Bandung ya, itu gitu, si orang tua melakukan adopsi secara ilegal dari sebuah panti asuhan. Untuk adopsi yang legal itu kan ada rekomendasi dari dinas sosial setempat ya, harus ada rekomendasi. Ada asesmen terhadap calon orang tua angkat. Kalau itu dari panti asuhan, berarti panti asuhan itu jadi wali anak tersebut untuk menyerahkan anak tersebut kepada calon orang tua angkat nanti melalui putusan pengadilan. Ternyata si orang tua angkat tadi itu, calon orang tua angkat tidak melalui putusan pengadilan. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada panti asuhan tersebut untuk proses hukumnya. Ternyata si panti asuhan tadi itu memanipulasi semua dokumen seolah-olah ada putusan. Terjeratlah si orang tua ini dengan rupanya si ibu kandungnya datang ke panti asuhan pengen bertemu anaknya. Rupanya sudah diserahkan tanpa persetujuan dari ibu kandung yang menitipkan anak tersebut. Nah, bagaimana nasib anak tersebut? Nah, anak tersebut akan dikembalikan karena prosesnya nggak benar. Dan si orang tua angkat tadi juga kena pidana, kena hukuman karena dia mengangkat anak tanpa melalui prosedur. Oh, kami kan nggak tahu, nggak ada istilah tidak tahu ya, nggak ada istilah nggak tahu karena Anda mengangkat anak dengan cara yang ilegal. Oke, berarti nanti itu dia akan haknya tuh berarti hak asuhnya kembali lagi ke ibu kandungnya gitu ya Pak ya? Ya, kalau ibu kandungnya meminta anak tersebut. Oke. Nah, kembali ke kasus nih Pak, kasus Alvaro itu kan pelakunya itu dari orang terdekatnya. Walaupun memang tidak sedarah ayah tiri, tapi kan itu bapak di rumah gitu, maksudnya orang terdekat gitu ya Pak ya. Apakah, nah dengan terjadinya kasus Alvaro ini, apakah hukum kita tuh sudah kuat untuk menangani kasus-kasus yang memang pelakunya tuh orang tua sendiri atau bagaimana nih Pak? Iya, kita sebetulnya norma kita cukup bagus ya, nah, substantifnya bagus ya, ada ancaman pidana dan ada larangan. Termasuk juga kalau orang tua yang melakukan kekerasan
atau pembunuhan, kita punya undang-undang perlindungan anak, bahkan ada 2 kali revisi tahun 2003, 2014, 2016. Jadi barang siapa melakukan kekerasan terhadap anak seperti kasus Alvara tadi, itu bisa dipidana selama-lamanya 20 tahun. Selama-lamanya 20 tahun. Arti kalau si bapaknya itu tidak bunuh diri, maka dia akan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya karena dia membunuh anak tersebut. Kalau pembunuhnya berencana, bahkan bisa seumur hidup dan hukuman mati. Ya, kalau pembunuhan itu dilakukan secara berencana ya terhadap anak. Jadi sebetulnya undang-undang kita sudah cukup, cuman kan karena itu dilakukan secara tersembunyi, ya tidak bisa diketahui oleh penegak hukum, dan mekanisme kita dalam melindungi anak-anak yang hilang tadi itu, missing children itu masih lemah, sehingga prosesnya lama baru ketemu. Kayak Balkis itu kan lama baru ketemu setelah viral. Kasus Lapor juga lama 8 bulan kemudian baru diketemukan. Jadi mekanisme kita dalam melaporkan anak-anak yang hilang ini lemah. Lemah sekali. Sehingga polisi juga kadang-kadang gerakannya lamban. Ya, kita punya banyak CCTV di tempat-tempat umum tapi tidak terintegrasi dengan polsek setempat. Sehingga ketika anak hilang di taman, harus datang ke taman itu membuka CCTV-nya. Coba terintegrasi dengan polsek. Begitu orang tuanya lapor, anaknya hilang di taman, dia cukup buka aja CCTV dari polsek. Di mana Bu lokasi di taman ini? Karena terintegrasi, maka dia buka. Di banyak negara itu sudah terintegrasi. Semua fasilitas umum yang dipasang CCTV, fasilitas umum ya, itu terintegrasi dengan polsek setempat. Begitu anaknya hilang, dia nggak perlu datang kemana-mana. Datang ke polsek, lalu polsek lihat. Prosesnya lebih cepat gitu. Cepat. Sehingga anak tuh kasus Balkis itu kan hilangnya di taman. Taman itu nggak tahu saya ada CCTV-nya atau tidak. Harusnya semua fasilitas publik di mana anak-anak bermain, ya fasilitas publik ya di mana anak-anak bermain dengan keluarganya harusnya ada CCTV, harusnya. Dan itu terintegrasi dengan polsek setempat. Jadi masyarakat nggak perlu repot harus mencari anak tersebut ada di mana. Di mall misalnya, perlu ada CCTV terintegrasi juga dengan polsek setempat. Jadi nggak perlu datang ke security-nya, dan itu butuh waktu lama untuk membuka. Padahal tuh anak diculik. Belum lagi harus si pihak security-nya minta surat apa lagi gitu kan. Jadi anak harus lapor dulu ke polisi. Ini anak udah dibawa kemana-mana. Jadi kalau dia cukup lapor dengan mekanisme yang di banyak negara sudah diterapkan, cukup lapor ke polsek setempat. Yang penting tahu dia mall ini ada di polsek mana ya. Atau polsek setempat, oh di mall ini, dia tinggal buka. Sepanjang dia bisa menjelaskan anaknya seperti apa, tinggal buka dan cepat mengejar si pelaku untuk mengembalikan anak tersebut gitu. Oke, nah ada anggapan nih Pak yang beredar kalau misalkan polisi itu menganggap kalau pelakunya orang tua itu bukan penculikan. Ini salah kaprah atau salah? Gimana, jadi Pak? kalau gini ya, dalam hukum kita dalam pasal 330 KUHP, kemudian sudah ada judicial review putusan Mahkamah Konstitusi, orang tua yang bercerai itu nanti akan ada putusan pengadilan. Apakah itu joint custody atau single custody ya. Kalau dia joint berarti hak asuh ada kepada kedua belah pihak. Tapi kalau single ya atau sole custody itu pada salah satu pihak. Misalnya contohnya setelah bercerai hak asuh anak ada pada ibu. Ya, berdasarkan putusan pengadilan. Lalu si bapak membawa lari anak tersebut dari sekolah padahal dia bukan sebagai pemegang hak asuh anak. Maka si bapak bisa dikenakan pasal 330 KUHP sebagai orang yang membawa lari anak terhadap anak tersebut yang hak asuhnya ada pada ibunya. Nah, beda kalau join. Kalau join dibawa lari salah satu pihak, nah ini yang terjadi kekosongan hukum. Nah, kalau polisi bingung, misalnya diputuskan oleh pengadilan joint custody atau tidak ada hak asuh anak dalam cerai itu. Mereka bilang kita nggak usah lah berdebat soal hak asuh anaknya. Itu artinya joint custody. Begitu salah satu pihak membawa lari, maka memang hukum pidananya nggak bisa. Karena joint, dia juga punya hak ya membawa anak tersebut. Kita tidak ada hukum pidana kalau yang ibunya dilarang punya akses padahal itu joint custody. Nah itu yang terjadi kekosongan hukum. Tapi kalau nyata hak asuh itu ada pada ibu atau ada bapak, lalu pihak lain membawa lari anak tersebut, maka itu termasuk membawa lari anak yang di bawah pengasuhan ibu, dan itu bisa dipidana dengan pasal 330 KUHP. Oke, jadi hukum yang kita punya itu tidak membatasi pelaku itu walaupun darah daging sendiri itu memang dia juga punya hukumnya gitu ya, Pak? Iya, bisa, asal dia bukan pemegang hak asuh anak ya. Kalau dia pemegang hak asuh anak, memang
dia bisa mencegah pihak lainnya untuk bertemu. Nah itu juga kelemahan sebetulnya. Jadi hukum keluarga kita kalau dia udah sebagai pemegang asuh anak, si bapaknya dilarang untuk datang. Karena dilarang untuk datang untuk ketemu anaknya, akhirnya dia culik dengan tanda kutip. Dengan tanda kutip dia mau ketemu anaknya saking sulit ya dia akhirnya menculik gitu ya. Menculik dari Pak. sekolah anak itu. Gitu. Nah di Indonesia ini kan belum ada sistem yang cepat dan tanggap ya untuk menangani kasus anak nih Pak. Apakah Indonesia itu butuh sistem yang seperti Amber Alert yang di luar negeri sudah terapkan gitu atau gimana nih Harusnya Pak? iya dengan berkaca pada kasus-kasus ini. Saya bilang Amber Alert itu sederhananya itu. Ya, pemasangan terintegrasi. Yang kedua ada mekanisme pelaporan yang cepat. Apakah nanti fotonya tersebut disebarkan melalui kantor-kantor polisi setempat? Walaupun itu ada berkaitan dengan data pribadi anak, tapi ini kan dia korban kejahatan. Sehingga menurut saya penyebarluasan foto anak yang hilang tersebut sepanjang untuk menemukan anak tersebut harusnya tidak dianggap sebagai pelanggaran data pribadi anak. Nah ini juga harus dibereskan di dalam negeri soal adanya undang-undang pelindungan data pribadi anak. Sepanjang orang tuanya, kamu setuju nggak fotonya disebarkan supaya publik bisa. Nah itu mekanisme penyebaran juga cepat. Siaran-siaran berita, televisi diwajibkan untuk menampilkan foto tersebut atas permintaan pihak kepolisian. Setelah anak itu dilaporkan, diverifikasi benar anak ini hilang. Oke, berarti emang perlu ya, tapi emang Indonesia belum menetapkan dan menjalankan Amber Alert ini ya Pak ya. Nah kalau ada orang tua nih Pak kehilangan anaknya, apa yang harus dilakukan 5 menit pertama tapi sesuai dengan perspektif hukum dan juga SOP penyidikan Pak? Ya, mekanismenya masih sebatas ya norma kita datang kantor polisi buat laporan pengaduan. Dengan laporan pengaduan itulah dia bisa menyatakan anaknya hilang. Jadi 5 menit pertama memang dia harus lakukan membuat LP bahwa anaknya hilang. Nah, pihak kepolisian harusnya cepat menerbitkan LP tersebut. Ya, selanjutnya tahap berikutnya. Karena nggak ada Amber Alert tadi itu jadinya lama. Jadi memang kita ada unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, tapi itu tidak ada mekanisme pencarian terhadap anak yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Jadi mandek di situ sehingga orang tua akhirnya melakukan posting di media sosial. Bahkan anak tersebut belum dilaporkan udah posting di media sosial dan itu membahayakan anak tersebut sebetulnya. Karena dari sisi hukum belum dinyatakan sebagai anak hilang oleh pihak kepolisian itu. Oke, berarti ya walaupun the power of social media ini kuat tapi jangan secepat dan semudah itu untuk langsung posting kalau anak kita hilang gitu ya. Tapi di kepolisian juga harus cepat ya merespon, jangan lama. Oke, berarti emang harus ada keseimbangan ya antara dari polisi dan juga kitanya sendiri ya. Mungkin emang rasa khawatir ibu tuh kan sangat tinggi ya kalau emang anaknya sudah hilang, jadi memang suka panik dan lain sebagainya. Oke Pak Sofyan, itu dia tadi obrolan kita hari ini tentang penculikan anak. Nah buat Sobat Sore yang punya tanggapan lainnya boleh banget untuk tulis di kolom komentar ya. Terima kasih Pak Sofyan. Sampai jumpa Sobat Sore. See you on the next episode. Selamat sore.